Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dua gaya analisa saham. Nah, jadi kan kalau sebelumnya mungkin kita tahu ada investor, ada juga trader. Terkait itu mana lebih baik, saya bilang dua-duanya baik. Asalkan Anda menemukan style yang cocok dengan diri Anda dan preferensi Anda. Ini sama lah kayak Anda tanya, lebih suka makan A atau makan B. Dua-duanya enak, tinggal kembali ke selera. Nah, sekarang invest sendiri itu bisa terbagi menjadi dua style. Yang pertama yaitu top down, yang kedua itu bottom up. Atau mungkin ada juga yang kayak pakai keduanya atau di tengah-tengah. Nah, saya mungkin jelaskan sedikit dulu, lalu baru saya jelaskan saya yang apa dan mengapa ya. Top down itu jadi kalian fokus itu kita melihat suatu rumah, anggapnya kita lihat dari atapnya dulu. Lalu baru kita lihat jendela-jendelanya, baru turun lihat pintunya, baru terakhir lihat lantainya. Nah, atap itu apa? Atap itu melihat, oh ekonomi global gimana sih? Ekonomi global berarti yang dilihat apa? Inflasi, lalu jobless claim, lalu PMI, Purchasing Manufacturing Index, seperti itu. Apakah sedang ekonomi global going well atau tidak? Lalu suku bunga global gimana? Oke, itu kan kalau yang sudah paling atas atap ya. Lalu berikutnya apa? Jendela. Jendela itu baru dilihat di Indonesia. Indonesia gimana nih inflasinya? Lalu Indonesia apakah ada tensi geopolitik? Habis itu mungkin dari sentimen pemilu apakah ada pengaruh? Seperti itu. Baru ke bawahnya kita akan turun. Sektor apa yang menarik? Misalkan kita sudah menemukan, oh sektor A. Barulah yang paling bawah terakhir lantainya itu, lantainya baru kita cari emiten apa dari sektor A. Itu kalau bisa top down, jadi dari atas ke bawah. Kalau bottom up itu kebalik, kita malah lihat fokus utamanya itu, kalau tadi kan pertama lihat dari atapnya ya. Kalau bottom up, kalian fokus ke bawah. Dari paling bawah berarti yang dilihat apa tadi? Lantai. Lantai itu apa? Emiten. Berarti contoh, misalkan kita pelajari suatu emiten. Ini saya sebut random aja. Misalkan TPMA, yang kapal tongkang ya itu. Berarti yang kita dalami pertama apa? Oh, TPMA bisnisnya apa sih? Oh, kapal tongkang baru naik. Lalu kapal tongkang yang perlu dicek apanya? Naik lagi. Oh, harga jualnya gimana, kuantitasnya gimana, customer-nya siapa aja, gitu. Cuman kalau bottom up itu biasa fokus utamanya adalah, misalnya kita udah kita tahu suatu emiten, kita dalami keseluruhan bisnis tentang emiten itu. Fokus utama kita berarti apa? Di bisnis utama dia. Ingat ya, variabelnya P dan Q yang utama. P itu average selling price produknya gimana, dan kedua kuantitas produknya gimana, gitu. Nah, itu berlaku untuk semua emiten. Misal kamu mau emiten rokok, mau emiten misalnya Indofood, atau misalnya emiten JTPE yang percetakan, kayak gitu juga. Berarti kuncinya apa kalau bottom up? Dalami bisnisnya, lalu fokus kita apa? Fokus ke kinerja. Kalau selama kinerja tumbuh atau kinerjanya bagus dan valuasinya masih reasonable, ya kita tidurnya pulas. Nah, berarti kalau kayak gini, next ya. Next itu saya pribadi yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman dengan style bottom up. Kenapa? Ya namanya juga personal preference. Misalnya kamu tanya, lebih demen roti atau donat? Ya, misal saya bilang saya lebih suka roti, nah personal preference kan. Konsepnya sama saja. Saya tergolong investor yang tipenya bottom up. Oke, kalau bottom up berarti happy kalau apa? Happy kalau kinerja bagus atau ada surprise positif. Contoh, oh announcement menaikkan harga, tapi perusahaan bisa maintain volume. Kayak gitu happy. Atau misal, aduh volumenya naik. Nah, kayak gitu kan juga happy. Kita fokusnya ke apa? Kinerja. Ingat aja, investor fokusnya ke kinerja, bukan ke sentimen. Jadi intinya kalau ada sentimen, kamu harus tanya, material gak? Impact ke kinerja apa? In the end tuh kinerja, kinerja, kinerja. Nah, sebaliknya, investor yang bottom up pusingnya kalau apa? Kalau kinerja tiba-tiba jelek. Saya kasih contoh. Misalkan, saya tidak pegang Sido muncul, cuman misalkan saya pegang Sido muncul ya. Berarti saya bakal mempertanyakan, loh Q3 ini kok kinerja kurang bagus? Lalu saya akan mempertanyakan, apakah 3 bulan lagi kira-kira apakah bakal membaik nih? Apakah harga produk ada kenaikan? Atau kuantitasnya kira-kira bakal ada kenaikan nggak? Lalu setahun ke depan gimana? Itu, karena kan decision making kita based on kinerja. Gitu ya. Jadi barusan kita sudah belajar apa? Ada dua style analisa, top down, bottom up. Bagusan mana? Dua-duanya bagus. Tinggal kamu lebih nyaman dengan style yang mana. Kalau top down fokusnya ke apa? Ekonomi, makro. Kalau bottom up fokusnya ke perusahaan individual. Sekian untuk kali ini, dan kalau misal kalian ada ide, oh kok bahas ini dong nextnya, komen di bawah nanti biar admin kita yang cek. Oke, see you guys in the next video and thank you udah nonton. Bye-bye.